Kalau dibilang siap, kita siap tentunya. Eee, jadi bulan Juli, Agustus itu pada waktu di mana kelangkaan bilang itu adalah keterbatasan stok daripada oksigen, kami sudah menambah kapasitas 2 kapasitas liquefaction. Satu adalah di Jawa Timur, satu lagi di Jawa Barat. Jadi kalau dari masalah stok kita aman sekarang, nggak ada masalah. Nah, tentunya kita akan ada kajian di mana kita akan rencana menambahkan 1 atau 2 plant yang dalam 1 tahun, 2 tahun ini kita akan proses. Jadi seharusnya kalau dari produksi sama distribusi kita siap. Isotank pemerintah beberapa tahun yang lalu, beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu dapat hibah banyak dari negara sahabat. Jadi isotank udah siap, sekarang udah parkir. Jadi suatu saat apabila dibutuhkan, tentunya pendistribusian mulai dari isotank hingga tabung pasti mencukupi. Oksigen konsentrator pun ada donatur-donatur yang udah tersebar ribuan ya, udah tersebar di ribuan rumah sakit ke daerah terpencil pun sudah ya, sebagai backup just in case kalau misalnya oksigen itu terlambat datang. Begitu, Mas. Sudah ada koordinasi dengan pemerintah Pak terkait dengan hal ini? Sudah, kalau kita hampir setiap minggu lah ya, kita selalu berdiskusi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bulan Juli atau Agustus yang lalu gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Oke, ketika kita flashback sedikit ke belakang Pak, ketika terjadi kelangkaan oksigen saat lonjakan kasus COVID-19 di pertengahan tahun 2021 ini, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari hal tersebut? Sebenarnya karena semua masih belum memahami, setiap masyarakat belum memahami dan adanya dibilang itu panik ya. Jadi kalau semakin panik, semua akan mengambil yang lebih daripada jatahnya. Ya intinya semua harus gotong royong lah, dalam arti dari sisi produsen, dari rumah sakit, dari pemerintah, dari masyarakat, itu semua juga harus gotong royong memastikan bahwa saling membantu lah, jangan terlalu overly panik gitu ya. Lalu juga harus sedia payung ya sebelum hujan. Jadi contohnya yang terjadi sebelumnya kan kita nggak punya SOTeng yang memadai, kita juga nggak tahu kebutuhan kira-kira berapa. Nah bulan Juni, Juli, Agustus itu merupakan stress test kita dan terbukti bahwa bangsa kita atau negara kita mampu untuk menghadapi gelombang Delta yang segitu hebatnya gitu. Oke, tapi ketika kita melihat juga untuk proyeksi permintaan oksigen Indonesia di 2022 mendatang seperti apa sih Pak Anda melihat outlook-nya? Kalau kami lihat ya, kita lihat normal ya. Jadi kita run 2 senario, yaitu adalah senario 1 yang dimana COVID juga terus increase, yang senario 2 itu adalah COVID tidak ada kenaikan ataupun tidak akan menggunakan banyak oksigen. Ya tentunya kami lihat sih dengan adanya undang-undang hilirisasi minerba yang ini pasti bisa boost konsumsi oksigen ya, khususnya oksigen industri. Nah tentunya apabila ekonomi jalan, lalu juga orang juga kena Omikron dan membutuhkan oksigen yang lebih banyak lagi, ya tentunya sampai seberapa stresnya kan sampai seberapa jauh gitu kan. Tapi namun pemerintah sudah mengambil langkah-langkah antisipatif yang mungkin menurut saya sangat bagus gitu. Kalau dibilangin mengenai permintaan oksigen, tentunya selain oksigen juga ada, kalau di aneka gas ini tentunya ada produk-produk lain ya, contohnya seperti nitrogen. Nah nitrogen ini dan oksigen ini kan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena produksinya jadi bersamaan gitu. Tentunya kami juga berharap dengan adanya industrialisasi daripada yang ada di Indonesia ini, tentunya kebutuhan daripada oksigen itu akan naik dan juga nitrogen juga naik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.